Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, For Crime Story, yang menceritakan kasus kriminal yang terjadi sepanjang sejarah umat manusia, baik pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penipuan, maupun tindak kejahatan lainnya. Dan untuk video kali ini kami akan membahas tentang John Wayne Gacy, sang pembunuh berantai yang merupakan seorang relawan badut penghibur untuk anak-anak dalam pesta ulang tahun dan juga pasien yang berada di rumah sakit. Atas kekejamannya ini, ia dijuluki sebagai The Killer Clown atau sang badut pembunuh. John Wayne Gacy atau yang biasa disapa Gacy lahir pada 17 Maret 1942 di Chicago, Amerika Serikat. Dia adalah anak kedua dari John Stanley dan Marion Robinson. Sejak usia 4 tahun, ia seringkali menerima kekerasan fisik maupun verbal dari ayahnya yang seorang pecandu alkohol. Ayahnya menganggap ia sebagai anak yang bodoh dan bertingkah seperti layaknya perempuan. Tidak hanya di rumah, bahkan di lingkungan pertemanan pun, ia seringkali mendapatkan bulian dari teman-temannya dan tidak pernah mengadukan hal tersebut karena takut ayahnya makin memarahinya. Saat di bangku sekolah dasar, Gacy didiagnosa mengidap penyakit jantung bawaan yang membatasi aktivitas fisiknya sehingga Gacy mengalami kelebihan berat badan. Bahkan sejak usianya 11 tahun, ia sering bolak-balik masuk ke rumah sakit karena ia memiliki gumpalan darah di otaknya. Hal ini menghambat perkembangan belajarnya di sekolah dan juga sulit untuk mengejar ketertinggalannya. Tapi hal ini tidak membuat ayahnya empati. Ia malah semakin meyakini bahwa anaknya ini benar-benar bodoh. Setelah bertahun-tahun merasa dilecehkan oleh ayahnya sendiri, ia merasa lelah dan memutuskan untuk keluar dari rumah untuk pindah ke Las Vegas. Di Las Vegas, Gacy bekerja untuk layanan ambulans, lalu dipindahkan sebagai petugas kamar mayat, di mana ia seringkali menghabiskan malamnya sendirian dan tidur di depan ruang pembalsemen. Pada malam terakhir Gacy bekerja di sana, dia tanpa sadar masuk ke peti mati dan membelai mayat seorang remaja laki-laki. Setelah itu, ia bingung kenapa ia terangsang secara seksual dengan mayat laki-laki. Ia memutuskan untuk pulang ke rumah melupakan pengalaman itu. Saat kembali ke rumahnya di Chicago, dia diterima di Northwestern Business College dan lulus pada 1963. Dia kemudian mendapatkan pekerjaan di perusahaan sepatu non-Boss dan karena prestasinya ia dipindahkan ke cabang lain di Springfield, di mana dia mendapatkan kenaikan jabatan dan dipromosikan ke level manajemen. Saat di Springfield, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Marlene Marius. Mereka menjalin hubungan sampai akhirnya menikah pada tahun 1964. Mereka berdua hidup bahagia dan berkecukupan, dan bahkan untuk pertama kalinya, Gacy merasa hidupnya sangat sempurna dan merasa bangga atas segala pencapaiannya. Sudah menikah, memiliki pekerjaan dengan posisi dan reputasi yang cukup baik. Bahkan atas kegigihannya, ia dipercaya untuk mengelola beberapa perusahaan milik ayah mertuanya. Tapi ada satu hal yang mengancam kesuksesannya. Gacy merasa semakin ingin terlibat lebih jauh dan memiliki kebutuhan seksual dengan laki-laki. Perasaannya semakin menjadi-jadi setiap kali ia bertemu dengan seorang laki-laki yang masih remaja. Pada tahun 1967, ia memperoleh penghargaan dari perusahaannya dan mendapatkan kursi di dewan direksi. Namun tidak seperti di Springfield, tempat barunya memiliki lingkungan yang tidak sehat, seperti sering melibatkan diri pada narkoba, pornografi, dan bahkan pelacuran. Sayangnya Gacy merasa tertarik dengan budaya tersebut dan sering berpartisipasi di berbagai kegiatan tersebut. Di sini, ia bisa mewujudkan keinginannya untuk berhubungan seks dengan remaja laki-laki.
Dia mengubah ruang bawah tanah tempat itu menjadi tempat nongkrong yang berhasil menarik beberapa remaja laki-laki. Ia menyediakan alkohol dan pornografi. Saat para remaja laki-laki itu mabuk berat, Gacy memanfaatkan situasi untuk mencabulinya. Dia ditetapkan sebagai tersangka. Pada Oktober 1971, 2 tahun setelah dipenjara, ia dibebaskan dengan masa percobaan 12 bulan. Namun hukuman tersebut ternyata tidak membuatnya jera. Ia kembali beraksi di Chicago. Ia masih mencoba untuk teringat kembali. Ia seketika terangsang dan menyodomi mayat tersebut. Ia merasa sensasi seksual yang cukup menyenangkan. Dan untuk menutupi jejak mayat itu, ia kubur di bawah rumahnya. Karena merasa ketagihan, ia membuat siasat membuka lowongan pekerjaan untuk remaja laki-laki. Hal tersebut terus ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sampai-sampai mayat di rumahnya bertumpukan sehingga membuat rumahnya menjadi bau busuk dan mulai mengganggu tetangganya. Gacy memainkan identitas ganda di mana ia melancarkan aksinya pada malam hari sebagai penjahat kelamin dan pembunuh, sedangkan di siang hari ia berusaha menjadi relawan di lingkungan rumahnya. Ia menjalin hubungan dekat dengan para tetangganya dan berwajah ramah. Ia sering juga menggunakan kostum badut untuk menghibur anak-anak di pesta ulang tahun dan di rumah sakit anak. Orang-orang menyukai John Wayne Gacy sebagai pemilik bisnis yang sukses dan orang yang berbuat baik di lingkungan sekitar. Pada 11 Desember 1978, orang tua dari Robert Peace yang berusia 15 tahun melaporkan ke kepolisian karena anaknya tersebut hilang dan tidak kembali ke rumah sejak ia berangkat wawancara pekerjaan dengan kontraktor konstruksi. Diketahui kontraktor yang ditemui adalah John Wayne Gacy. Lalu Gacy dihubungi oleh kepolisian, tapi ia membantah pernah berbicara dengan remaja tersebut. Tapi penyangkalan Gacy mengundang kecurigaan, sehingga kepolisian memeriksa latar belakang Gacy yang ternyata pernah memiliki catatan kriminal di masa lalu. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 13 Desember 1978, diterbitkan surat perintah untuk penggeledahan rumah dari John Wayne Gacy. Ditemukan beberapa barang bukti yang cukup mencurigakan seperti cincin SMA angkatan 1975 berinisial JAS, borgol, narkoba, SIM, pornografi anak, lencana polisi, senjata api dan amunisi, pisau lipat, sepotong karpet bernoda, sampel rambut dari mobil Gacy, kwitansi toko, serta beberapa item pakaian bergaya remaja dalam ukuran yang tidak sesuai dengan Gacy. Penyelidikan juga turun ke ruang bawah tanah, di mana Gacy menguburkan korban-korbannya, namun polisi belum mencurigai tempat tersebut karena berpikir bau busuk dari ruangan itu karena masalah limbah. Gacy dalam pengawasan 24 jam sehari karena ia tersangka utama mereka dalam kasus menghilangnya Peace yang tengah diselidiki. Menyadari akan segera ditangkap, Gacy mendatangi rumah teman-temannya untuk mengucapkan selamat tinggal dan mengaku telah membunuh 30 orang. Akhirnya Gacy benar-benar ditangkap dan surat penggeledahan kedua dikeluarkan. Ia merasa semakin tersudut dan tidak bisa membantah bukti-bukti yang diberikan. Akhirnya ia mengaku telah membunuh Robert Peace dan remaja laki-laki lainnya dengan total mencapai 45 sejak tahun 1974. Gacy juga menjelaskan bagaimana dia menahan korbannya dengan berpura-pura melakukan trik sulap yang mengharuskan mereka diborgol. Melalui catatan gigi dan radiologi, 25 dari 33 mayat yang ditemukan berhasil diidentifikasi dan sisa korban lainnya masih dalam upaya untuk proses identifikasi. Gacy diadili pada 6 Februari 1980 atas pembunuhan 33 remaja laki-laki. Ia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman mati yang dieksekusi melalui suntikan mematikan pada 9 Mei 1994. Menurut hasil laporan, sebelum ia meninggal, ia sempat mengucapkan kalimat "Kiss My Ass" yang menjadi cukup populer sampai saat ini. Kisah John Wayne Gacy ini juga diangkat menjadi sebuah serial dokumenter berjudul Conversation with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes yang ditayangkan di Netflix. Itu adalah cerita dari John Wayne Gacy, The Clown Killer, atau sang badut pembunuh.
Gimana tanggapan kalian dari cerita ini? Atau kalian mungkin sudah tonton serialnya di Netflix? Jangan ragu untuk cerita pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, share juga ke teman-teman kalian agar banyak yang tahu tentang kasus ini. Nantikan cerita-cerita lainnya dan sampai jumpa.